Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam, dan dia bisa berubah menjadi ular besar. Tapi setelah bertobat, dia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot, yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di-subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Episode 1, Dosa yang Menghantui. Damar berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah desa terpencil di kaki bukit. Malam mulai merayap turun, dan angin berembus dingin melewati pepohonan rimbun di sekelilingnya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir keresahan yang selalu menghantuinya. Di balik kulit manusianya, ia tahu bahwa tubuhnya masih menyimpan kutukan mengerikan, sisik ular yang melekat sebagai pengingat dosa masa lalunya. Sudah berbulan-bulan ia mengembara, mencari cara untuk menebus kesalahannya. Seorang guru spiritual pernah mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan ini adalah dengan berbuat kebaikan. Setiap kali ia membantu seseorang dengan tulus, satu sisiknya akan copot. Dan ketika semua sisiknya hilang, ia akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Namun, sampai sekarang, ia belum melihat hasilnya. Ketika Damar mendekati desa, ia melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada cahaya lampu di rumah-rumah. Desa itu tampak sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah permukiman manusia. Hanya suara jangkrik yang terdengar, bercampur dengan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Ia melangkah lebih jauh, matanya menelusuri setiap sudut jalanan desa. Pintu-pintu tertutup rapat, jendela-jendela digembok dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali suara langkah kecil yang tiba-tiba terdengar di balik semak-semak. Damar berbalik cepat. Dari balik bayangan, seorang anak kecil muncul dengan wajah ketakutan. Tubuhnya kotor, pakaiannya compang-camping, dan matanya basah oleh air mata. "Paman, tolong aku," bisik anak itu dengan suara bergetar. Damar berjongkok, menatapnya dengan lembut. "Apa yang terjadi? Kenapa desa ini begitu sepi?" Anak itu menggigit bibirnya, seolah ragu untuk berbicara. Namun, sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara jeritan panjang menggema dari arah hutan di belakang desa. Jeritan yang membuat bulu kuduk Damar berdiri. Bayangan di hutan. Damar segera meraih tangan anak itu dan membawanya ke balik salah satu rumah. "Apa yang sedang terjadi?" tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih serius. Anak itu menunduk, tubuhnya gemetar. Mereka mengambil teman-temanku," isaknya. "Mereka datang di malam hari dan membawa anak-anak ke dalam hutan. Aku bersembunyi. Aku tidak ingin mereka membawaku juga." Damar mengernyit. "Siapa yang kau maksud dengan mereka?" Anak itu menatapnya dengan ketakutan, lalu berbisik, "Siluman ular." Damar terdiam. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia mengenal makhluk itu, ia tahu ilmu hitam seperti yang digunakannya di masa lalu bisa melahirkan makhluk seperti itu. Tapi sekarang, makhluk itu berkeliaran di desa ini, menculik anak-anak. Damar mengepalkan tangannya. Ia sudah bersumpah untuk meninggalkan kegelapan, tetapi sekarang masa lalunya seakan mengejarnya kembali.
Apa orang-orang desa tidak melakukan apapun? Tanyanya. Anak itu menggeleng. Mereka ketakutan. Mereka bilang tidak ada yang bisa melawan siluman itu. Beberapa orang yang mencoba malah menghilang. Damar menarik napas dalam. Baiklah. Aku akan mencari mereka. Anak itu menatapnya dengan mata penuh harapan. Namun, sebelum Damar bisa bergerak, ia merasakan sesuatu. Sebuah getaran aneh di tanah, diikuti suara desis panjang yang familiar. Dari kegelapan, sesuatu merayap keluar dari hutan. Siluman ular. Damar berdiri tegak, melindungi anak itu di belakangnya. Dari arah pepohonan, sesosok makhluk menjijikan muncul. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Matanya bersinar merah di bawah sinar bulan, dan sisiknya berkilauan dalam cahaya redup. Siapa kau? Tanya Damar dengan suara tajam. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam. Kau juga bukan manusia biasa, katanya, suaranya berat dan melengking. Aku bisa mencium baumu. Kau sama sepertiku. Damar mengepalkan tangannya. Aku bukan lagi bagian dari kegelapan itu. Siluman itu tertawa. Tapi kau masih menyimpan sisik-sisik itu, bukan? Ia melangkah maju, mendekat dengan gerakan melata yang mengerikan. Kembalilah pada kekuatan kita. Jangan sia-siakan warisan yang telah diberikan kepadamu. Damar menggeleng. Aku tidak ingin menjadi monster. Siluman itu menyeringai. Sayang sekali. Kalau begitu, kau akan mati bersama manusia-manusia lemah ini. Tanpa peringatan, makhluk itu menyerang. Pertarungan dan penebusan. Damar menghindar dengan cepat, melompati tanah berlumpur dan menghindari cakar tajam yang hampir mencabik tubuhnya. Ia tahu ia masih memiliki kekuatan, meskipun ia berusaha menghindarinya selama ini. Tapi sekarang, ia tidak punya pilihan. Dengan gerakan cepat, Damar melompat ke depan, menghantam dada siluman itu dengan pukulan keras. Makhluk itu terhuyung ke belakang, mendesis marah. Dasar pengkhianat, raungnya, sebelum kembali menyerang. Pertarungan berlangsung sengit. Damar menghindari serangan demi serangan, mencari celah untuk mengalahkan musuhnya. Namun, siluman itu lebih cepat dan lebih kuat dari yang ia duga. Dalam satu gerakan cepat, makhluk itu melilitkan ekornya di tubuh Damar, mencengkeramnya erat. Nafas Damar tersengal, tekanan kuat hampir menghancurkan tulang-tulangnya. Aku akan membuatmu kembali seperti dulu, makhluk itu berbisik di telinganya. Damar mengertakkan gigi. Ia tidak akan kembali ke kegelapan. Tidak lagi. Dengan sekuat tenaga, ia meraih pisau kecil yang ia simpan di ikat pinggangnya. Dengan satu gerakan cepat, ia menusukkannya ke leher siluman itu. Makhluk itu menjerit, melepaskan cengkeramannya dan terhuyung ke belakang. Darah hitam mengalir dari lukanya, dan tubuhnya mulai bergetar. Damar menatapnya dengan dingin. Kau sudah terlalu lama menyebar teror. Dengan sisa tenaga, ia menebas makhluk itu sekali lagi. Kali ini, siluman itu menjerit lebih keras sebelum akhirnya jatuh ke tanah, dan hancur menjadi debu. Keheningan menyelimuti udara. Damar berdiri terengah-engah, memegang dadanya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Ketika ia melihat ke bawah, ia menyadari sesuatu. Salah satu sisiknya telah copot dan jatuh ke tanah. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, proses penebusannya telah dimulai. Awal dari perjalanan. Anak kecil yang tadi bersembunyi perlahan keluar dari balik rumah, matanya penuh kekaguman. Paman, kau berhasil, serunya. Damar tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tak lama kemudian, para penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka.
Mereka melihat Damar berdiri di tengah tanah berlumpur, dengan sisa debu siluman yang telah dikalahkannya. Seorang pria tua melangkah maju, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Kau telah menyelamatkan desa kami." Damar mengangguk, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Satu sisik telah copot, tetapi masih ada banyak lagi yang harus ia hilangkan. Malam itu, ia meninggalkan desa tanpa pamit. Perjalanannya baru saja dimulai.